بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Udah belum? Makanannya belum keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kelapa sawit, daun salam, daun serikaya. Yang jawab salam biar pada punya duit. Emang ada punya duit semuanya gampang. Kalau udah punya duit, insya Allah jadi orang kaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil qahar al-abidil ghaffar. Muqawwirul laili alan nahar tazkiratan liqulubi wal abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa mitahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil ashar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma la yaskulil qalil la yaskulil katsir, ma la yaskulin nas la yaskulillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Makan aja Pak, makan enggak apa-apa. Orang udah disiapin. Kalau saya biarin dah giliran ngomong. Emang Ustaz Ismail curang. Saya nyampe bukan suruh ngomong dulu, bukan suruh makan, ngomong dulu. Enakan ngomong apa enakan makan? Sembari nggak nyembur kalau salah. Hadratul mukaramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat, bini sepuh masyarakat. Khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Guru dan orang tua kita bersama, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Subah Abdul Hamid. Beriring doa kita bersama, mudah-mudahan guru dan orang tua kita selalu sehat panjang umur. Amin ya Allah. Apa-apa yang telah diajarkan kepada kita, mudah-mudahan ilmunya Nabi barokah manfaat buat kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian dia masih punya cita-cita dalam rangka siar agama Allah, khusus yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bersyukur kepada Allah di tempat kita, di riwayat kita, khususnya yang ada masyarakat ada di tempat ini berkat barokahnya beliau. Sampai tempat ini masih bisa berdiri. Khusus dulu ada almarhum orang tua kita, Al-Mukarram Ustaz Haji Al-Mawi Al-Makulah. Ini adalah perjuangan orang-orang tua kita. Bahkan siapakah manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan
Manusia dalam kehidupan seorang manusia yang pertama, ibu dan bapak kita yang melahirkan kita. Yang kemudian siapa? Guru. Kalau kita sudah nggak punya orang tua, kita nggak punya guru, mana kita harapkan keberkahannya. Maka oleh karenanya beruntung sekali, bil khusus untuk masyarakat di tempat ini. Di Musolah Miftahul Jannah masih ada seorang guru yang peduli dan memberikan ilmunya. Mudah-mudahan beliau semua guru yang ada di sini, khusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Halisu Abdul Hamid, sehat panjang umur. Kemudian yang saya hormati, kemudian para asatidz diantaranya Ustaz Ismail dan yang lainnya. Mudah-mudahan guru semua pun di sini sehat panjang umur. Para tokoh masyarakat, para orang tua kita Bapak Haji Asmat dan yang lainnya. Kemudian teman saya, sahabat saya Abdi Nabilah Ustaz Nur Ali Baris kemarin, alhamdulillah beliau masih ada malaikat rahmatnya. Makanya kalau ketemu dia minta doa, dah cium tangan, minta doa. Dia baru pulang umroh, dia bawa malaikat rahmat dari kota suci Mekah, kemudian dibawa dari tempat makan baginda Nabi besar Muhammad di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ini keberkahan buat kita. Artinya doa kita yang selama ini, yang kumpul di musola ini, yang setiap hari beribadah di tempat ini, yang kemudian bermasyarakat di tempat ini, mudah-mudahan dengan wasilahnya saudara kita Bapak Nur Ali kemarin doa-doa kita disampaikan, salam kita kepada baginda Rasul sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini bisa diberikan kesempatan ibadah haji ataupun umroh. Kira-kira mau haji apa enggak, Pak? Ini makanan ya gitu. Mau haji apa enggak? Umroh mau enggak? Punya duit? Nah itu yang jadi masalah. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf. Malam hari ini bukan karena banyak panggilan, bukan. Makanya saya terus terang, kalau saya di rumah saya nggak mau di luar. Kenapa? Banyak yang panggil. Jadi saya di dalam. Malam hari ini ada dua kegiatan. Yang pertama, memang terus terang ini sudah jadwal beberapa bulan yang lalu dalam rangka memeriahkan kemerdekaan 80 tahun bangsa Indonesia. Saya pun ikut andil dalam rangka saya cinta kepada bangsa Indonesia, sekaligus yang namanya kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Oleh karenanya sekali lagi saya mohon maaf, saya tadi kesana dulu tempat Bapak RW 16 Ujung Suwarta Bapak Asmuni. Saya bilang saya nggak lama, saya harus ke rumah guru saya harus sami'na wa ata'na. Saya bisa begini lantaran daripada barokahnya beliau. Bahkan saya ingat, boleh cerita enggak? Cerita masalah akikahnya ntar aja ya, jam 12 mau. Lama. Jadi saya begini lantaran oleh karenanya, walaupun kondisi apapun bagaimanapun saya malam hari ini pun saya harus kemari dalam rangka saya sedikit ingin membalas jasa kepada guru, mengembirakan hati guru, bukan karena lantaran saya bisa, bukan, karena ingin saya mengembirakan kepada guru. Sami'na wa ata'na, kita ikuti, kita patuhi, kita perintahnya, kita jalani. Kali lagi mohon maaf atas kehadiran saya agak terlambat. Malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita diingatkan dengan wasilahnya acara walimatul akikah anak dari guru kita yang bernama Bapak Fadilah dan Ibu Novita. Kita bisa duduk bersimpuh di tempat ini. Benar atau benar? Kalau di mana nggak ada acara akikah, kita lagi di mana? Di mana kira-kira? Lagi melonjol, nonton TV, ngobrol, lihat sinetron yang kagak tahu juntrungannya, ceritanya, benar nggak? Apalagi kalau kita nonton preman pensiun, rapi nonton kita jadi jagoan, mau berantem mulu urusannya, benar.
Emang pertunangan berantem. Maka pada malam hari ini tadi apa yang udah kita katakan, wa idza ada rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila diingatkan oleh guru kita melalui wasilah malam hari ini. Banyak-banyaklah kita menjadikan orang yang bersyukur kepada Allah. Wa man sakara fa imma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbika ghaniyyun karim. Apabila kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya rasa syukur kita bukan untuk Allah, tetapi rasa syukur itu akan kembali kepada diri kita. Pak, dengerin apa kagak nih? Dengerin apa kagak? Udah nggak apa-apa, tadi kata usaha dengerin sembari makan kan enak. Anggap aja lagi nonton TV siaran langsung. Apa yang dikatakan Allah? Sesungguhnya kita bersyukur buat diri kita sendiri. Sekarang kalau kita mau hitung apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'udu nikmat Allah tidak akan mampu. Seandainya siapapun di malam hari ini dia orang ahli telematika, dia ahli komputer, ahli hitung sekalipun, menghitung nikmat Allah dalam dirinya tidak bakalan bisa. Seandainya pun kita semua yang hadir malam hari, seluruh penduduk dunia, dia bisa mengumpulkan yang namanya seluruh pohon-pohon yang ada di alam dunia. Kemudian begitu luasnya lautan, dijadikan tinta air laut tersebut, dan luasnya langit yang ada di atas hamparan langit dijadikan kertas untuk menulis semua nikmat, tidak akan bisa. Sekarang gak usah jauh-jauh Pak, kita bisa hitung kan, dari kita bangun tidur sampai entar tidur lagi. Nggak usah banyak-banyak. Satu yang Allah berikan panca indera kepada kita dalam anggota tubuh kita, mata. Kira-kira berapa udah kita bisa hitung? Kalau seandainya di malam mata kita Allah nggak berikan nikmat yang negrang mata dari pagi sampai malam melotot, kira-kira gimana Pak? Gerah banyak. Ntar begitu lagi melotot Ustaz Ismail colek lewat dicolek sama dia, benar apa enggak? Satu yang Allah berikan yang berupa panca indera tidak akan kita bisa hitung. Oleh karenanya mari malam hari ini kita diingatkan melalui wasilah dari yang pertama, kita bersyukur kepada Allah. Dengan apa malam hari ini? Alhamdulillah, yang namanya saudara kita, saudara Fadilah dan Ibu Novita, Allah berikan anak yang kedua. Kira-kira anak kedua banyak apa banyak? Lumayan, benar. Kalau menurut program pemerintah didapat KB keluarga berencana 2 anak cukup katanya. Artinya Allah percayakan kepada beliau ditambah yang namanya anak. Bahkan coba kalau kita lihat berapa banyak dalam kehidupan orang berumah tangga, dia bisa beli rumah mewah, dia bisa beli mobil mewah, dia bisa beli kendaraan berbagai macam, dia bisa beli sawah, dia beli tanah semuanya. Tetapi kalau Allah tidak berikan yang namanya anak, Allah tidak berikan titipan berupa anak, kira-kira enak apa kagak? Enak apa kagak? Jangan-jangan gak ada punya anak nih kayaknya. Perasaan sepi, hampa, harta yang sudah dikumpulkan berapa banyak, maka sesungguhnya ketika ada anak titipan Allah, maka itu akan menjadi nikmat buat kita. Coba kalau kita lihat bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak keturunan yang soleh dan soleh. Coba bayangkan, Nabi Allah Ibrahim seorang nabi yang memang utusan Allah, seorang rasul, tetapi dia pun masih diuji oleh Allah. Bagaimana begitu lama menunggu seorang anak, sampai Allah titipkan anak yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ada Ustaz Ismail. Benar-benar. Kata saya rombongannya bisa ada, jangan-jangan udah mesen kan.
Artinya pun ketika dia bersyukur, doain itu anak. Artinya ketika Allah titipkan anak kepada kita, kita mohon bukan sembarang anak kita diberikan begitu aja. Sekarang coba berapa banyak di alam dunia, terlebih mungkin yang ada di lingkungan kita, begitu diberikan anak, dia nggak tanggung jawab, kagak dididik, dilepas begitu aja. Banyak apa? Ada apa nggak? Ada nggak? Yang mana orangnya? Oh jauh, bukan dari seorang. Insya Allah kampung sebelah, jangan kata emang ada kampung sebelah, kampung satu aja susah sebelah katanya. Jadi artinya ketika malam hari ini kita dititipkan oleh Allah berupa anak, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda bersyukur. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, maka Allah akan berikan. Ketika kita sudah bersyukur, kita udah doain anak, ya kemudian mana malam hari ini alhamdulillah anak diberikan yang namanya Muhammad Khairan Arafah. Nama Muhammad adalah seorang nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan artinya terpuji. Terpuji. Kemudian Khairan, saya nggak tahu nih Khairan, saya cari susah tadi. Begitu dibuka kamus apa kagak ada. Jangan-jangan anak lain kali. Jadi ada kayak Arafah. Arafah adalah salah satu tempat yang penuh dengan kemustajaban. Ketika siapa orang bisa melaksanakan ibadah haji, maka dia akan hadir ke Arafah. Artinya mudah-mudahan anak ini dijadikan anak yang terpuji, anak yang menjadi tempat yang terbaik. Amin. 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 Iya, amin itu pakai diajari. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini sudah diberikan nama yang baik dengan artian ketika anak tersebut dipanggil, maka ada doa dari kita. Makanya kita kalau udah jadi orang tua, bahkan ngobrol aja, apa suruh dia ngomong ya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ketika kita jadi orang tua, kita sudah punya anak, kita jangan ngomong sembarangan. Kadang-kadang kan kita kagak, bener nggak Pak? Begitu kita anak kita nakal banget, bandel banget tuh, ya sangat setan gitu. Kalau anak setan, bapaknya raja setan. Bahkan ada pernah kejadian, ibu berdoa kepada anaknya, di saking girangnya anaknya. Alhamdulillah nak, mudah-mudahan engkau sekolah jadi anak pintar, otaknya encer. Karena salah doa otaknya encer, pulang begitu jalan sekolah dari rumah digiring otaknya keluar encer. Tuh, kita nggak bisa mengucap sembarangan. Ada lagi anaknya udah selesai kerja tadi. Nah, ibu doain mudah-mudahan engkau dapat kerja yang basah. Begitu kerja anaknya jadi tukang setir motor. Ya basah. Ada lagi nak, entar bapak doain, ibu doain, kamu kerjanya insya Allah yang urusannya banyak melipat. Begitu kerja, jadi konveksi, lipat mulu. Makanya inilah adalah artian kata-kata ketika kita berdoa, kita jangan berdoa sembarangan. Bahkan kata Allah, "Ud'uni istajib wa antum muqina bil ijabah." Ud'uni istajib lakum wa antum muqina bil ijabah. Ketika kita berdoa, berdoalah kamu kepadaku kata Allah. Berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh keridhaan, maka doa-doamu akan aku ijabah. Artinya yang malam hari ini di samping kita bersyukur kepada Allah, ya kemudian kita berdoa kepada Allah. Yang pertama nggak gampang Pak kalau kita bersyukur. Dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda adalah penggurunya para nabi. Baginda menjadi suri dan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh suri teladan yang terbaik pada diri manusia adalah kepada diri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana contohnya? Baginda Nabi yang sudah dijamin oleh Allah, yang dosanya memang sudah dihapus segala dosanya, dia masih berusaha untuk melaksanakan
sholatnya. Coba kalau kita lihat sholat Nabi bagaimana kira-kira? Sholat Nabi kakinya sampai bengkak-bengkak. Kalau kita sholat bukan ke kaki kita, asam urat. Ya, sekarang sholat, kemudian bukan hanya itu, ketika siang dia berdakwah di padang pasir yang begitu panas, menyebarkan agama Islam. Kemudian lagi dia belum memberikan pendidikan, apapun semua dilakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah, dan dia ingin bersyukur kepada Allah. Sampai isinya bertanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah seorang manusia yang sudah dijamin oleh Allah, tapi kenapa ya Rasulullah engkau masih melakukan semua itu? Sebenarnya apa sih ya Rasulullah? Apa kata ya Rasulullah? Hai istriku, apakah tidak boleh aku ingin menjadi orang yang dianggap bersyukur kepada Allah? Lalu kita kira-kira Pak, kira-kira kita kalau udah kayak gitu, udah gak sembahyang, udah urusannya kita udah ada musola minta wajana. Ismail sendiri udah ajan sendiri, panggil sendiri, kata jemaahnya. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian ada lagi suri teladan seorang manusia yang ibadahnya rajin, yang setiap hari tekun menjadi jamaahnya baginda Nabi. Cuman orang itu paling susah, yang namanya dia lagi bukan Sa'labah. Soal namanya Sa'labah, dia ada seorang yang amat termiskin di dunia ini, tapi setiap sehariannya bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai sholatnya setiap waktu dia tidak pernah ketinggalan. Ketika datang waktunya duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang. Begitu datang lari, setelah selesai Assalamualaikum, lompat langsung. Setiap hari begitu, sampai baginda Nabi besar Muhammad bertanya, hai Sa'labah, kenapa sih engkau habis sholat kayak tergesek-gesek banget? Emang apa sih gesek-gesek ya Rasul? Keburu-buru. Kata dia, emang apa? Apakah engkau tidak perlu dengan Allah? Aku perlu ya Allah. Aku perlu Allah ya Rasulullah. Tapi bagaimana? Sesungguhnya adalah aku orang yang miskin. Bahkan kain yang aku pakai ketika aku lama-lama bersamamu sholat, maka istriku sedang kedinginan. Akhirnya bagaimana? Bahkan kalau seandainya ada perlombaan orang termiskin di kecamatan, menang Sa'labah. Benar nggak? Kalau kita zaman sekarang, jangan ditanya, kain udah berentet di lemari. Benar. Tapi Sa'labah akhirnya dia ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah, agar aku menjadi orang yang bisa punya harta. Ketika aku nanti udah punya harta, aku bisa beli segalanya, maka aku beribadah lebih tenang. Bahkan aku bisa berlebih bersamamu berjamaah dalam setiap waktunya. Akhirnya begitu Allah berikan sedikit, diberikan yang namanya dua pasang. Satu pasang ekor kambing, satu perempuan, satu laki. Kata Nabi, ini aku titip. Akhirnya begitu dititip, berkembang. Mulai satu rakaat Sa'labah udah ninggalin. Yang tadinya ketika Allahu Akbar, Sa'labah udah di sebelahnya. Akhirnya begitu azan selesai, belum ada. Azan selesai sampai komat juga belum ada. Sampai akhirnya Nabi sangat cinggung lihat belakang, Sa'labah mulai kemana ini? Akhirnya baru datang. Lama-lama mulai ketinggalan satu rakaat, dua rakaat, habis. Sampai akhirnya Sa'labah tidak lagi nomor yang namanya batang hidungnya. Artinya inilah manusia ketika sudah diuji sama Allah yang namanya satu kenikmatan dalam kehidupan dunia, maka dia pasti akan lupa. Makanya sesungguhnya kehidupan kita, ujian yang paling berat bukan kehidupan susah, tetapi bagaimana ketika kita diuji oleh Allah dalam kehidupan senang.
Kita ingat Allah lagi senang apa lagi susah? Senang apa susah? Jujur. Kadang-kadang lagi banyak utang, ya Allah, utang saya bertumpuk, ya Allah gimana nih caranya, ya Allah benar. Begitu udah lunas, lupa aja lagi. Benar Pak. Saya yakin kalau seandainya guru kita nih malam nih hari diberikan, wah yang datang nih hari saya kasih 5 juta, mau nggak? Mau nggak kira-kira Pak? Mau nggak? Mau. Yang mau ngasih siapa? Kagak muat ini tempat. Tetapi itu semua pun tidak bisa membangkitkan untuk sama-sama kita bergairah dalam rangka memakmurkan mushola Miftahul Jannah ini. Makanya terus terang nih, saya yakin paling ramai di malam Samaria. Benar ya, kalau ada acara gitu udah pasti ramai. Emang apa ada berkahnya? Benar. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah marilah sama-sama kita banyak selalu bersyukur kepada Allah. Dalam rangkaian malam hari kita diingatkan, kita bersyukur, kita doain anak yang kemudian ketika di situ kira-kira kita sudah punya anak, kita suruh anak kita dengan pendidikan agama yang baik, kita suruh ngaji di sini sama guru kita, ada Ustaz Ismail, ada guru kita Ustaz Subek ngajarin ngaji. Tetapi anak disuruh doa. Tong lo ngaji kita ke sana di musola tuh, habis sholat habis sholat maghrib, malam Jumat baca rawih di sini belajar. Bapaknya lagi ngapain di rumah? Lagi main HP, lagi tiduran. Begitu. Tong ngaji sana gini, iya Mbak, bapak aja tiduran. Gitu, dibalikin dia. Makanya itu ketika kita sudah berikan pendidikan yang terbaik kepada anak, maka berikan juga contohnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalam rangkaian acara malam hari ini, dalam walimatul akikah ini. Artinya ada 3 rangkaian yang insya Allah kita diingatkan malam hari ini. Yang pertama, kita dijadikan orang mudah-mudahan yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kemudian banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar anak yang sudah dititipkan kepada kita dijadikan anak yang waladun soleh dan solehah. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadrum wa fikum li tu'atika warzuqna birrahum wa jana wa yumin ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku orang yang bisa beribadah baik dalam kehidupannya, dan tentu menjadikan anak yang soleh dan solehah, orang yang ahli ibadah. Nih jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian ketika kita sudah banyak anak, kita berikan pendidikan yang terbaik, kita sekolahkan, kita ngajiin. Jangan lupa ngaji. Kenapa? Saya pun terus terang, saya seperti ini. Saya dulu memang ngaji saya luar biasa. Bahkan saya ingat ini namanya Pulau Mawar, yang kelihatan cuma sentiong doang. Saya kemudian di depan tuh dari rumahnya siapa yang dulu yang tukang ngangkut beras tuh, kayak siapa? Yang dulu tukang manggul beras, bapaknya Amir yang kerja di Palmerah. Itu dari gang situ. Karena ini semua dulu luar biasa masih sawah. Nah inilah dia, saya ingat. Tapi sekarang alhamdulillah di sini ada guru kita, ada Ustaz Ismail, ada segala macam. Dulu almarhum orang tua kita, almarhum Haji Mawi, dia berikan musola ini semua. Ini adalah dalam rangka tentunya menitipkan kepada kita semua agar paling tidak di tempat kita ini menjadi tempat yang penuh barokah, tempat yang banyak di tempat ibadah. Amin. Dan agar nanti jika bakal seluruh anak-anak kita dijadikan orang-orang yang ahli ibadah. Yang kemudian tentunya setelah kita beri nama yang terbaik, dikira doa yang baik, maka berikanlah contoh, makmurkanlah musola ini. Apalagi zaman sekarang Pak, luar biasa. Zaman sekarang luar biasa, terlebih negara kita ini lagi banyak aliran-aliran yang memutus yang namanya hubungan kita kepada guru-guru kita, kepada sanad-sanad kita. Mari sama-sama kita rapatkan barisan,
Kita dimohon kepada Allah dengan wasilah melalui acara malam hari ini, dengan acara walimatul akikah ini, mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ahli ibadah sesuai dengan apa yang tentunya doa daripada Nabi Allah Ibrahim. Allahumma tentunya mohon Rabbi habli minas sholihin. Khusus kita doakan untuk Muhammad Kailan Arafah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti, taat kepada orang tuanya, menjalankan perintah Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga nanti bermanfaat bagi nusa bangsanya, dan tentunya juga kita dijadikan anak yang bisa meneruskan daripada perjalanan kehidupan kakeknya, yaitu guru kita Al-Mukarram Dr. Rasyid Haji Subhan Abdul Hamid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi saya bukan ngomong nggak terlalu lama. Sebenarnya saya pengen ngomong lama, tapi saya lihat nih kayaknya matanya udah pada ngantuk. Percuma saya ngomong juga, pikirannya udah melayang. Kenapa? Karena saya terus terang ini dari tadi, benar nggak? Dari tadi cukup lama. Apalagi yang namanya ada orang-orang tua kita. Iya, lamaan ngomongnya, kaki gue udah pegel gitu ya, benar ya. Jadi ini saja. Baik, sekali lagi mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini, acara ini pernah acara yang perlu diberkahi oleh Allah. Turun rahmat hidayah keberkahan dan jalan pahala, dan sekaligus dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan khusus kita doakan untuk guru dan orang tua kita, mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa rizqna awladana Muhammad kaina arafah min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna min ahli syarri wa khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang boleh saya diundang lagi. Benar atau benar? Jadi sekali lagi terus terang, ini saya juga heran. Memang berkah guru saya, berkah daripada semuanya. Tahun yang lalu saya pernah kemarin dalam acara yang sama, benar sebenarnya. Yang kemudian acara juga sama, berbarengan saya harus ngisi acara di tempat Asmuni, yang kemudian saya harus ke rumah guru saya Kiai Edi di malam hari ini pun sama, cuman bedanya nggak ke tempat Kiai Edi doang karena acaranya minggu depan. Jadi alhamdulillah saya dapat ini kok luar biasa barokahnya guru kita. Saya tadi udah ke tempat Pak Isma RW Asmuni, saya ngisi dengan acara yang sama, malam ini sama juga. Ini adalah salah satu bukti ketika kita semua apa yang ditentukan Allah kita jalan dengan pasrah lantaran wasilahnya guru dan orang tua kita. Ini saja, sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.